Halo semuanya, hari ini kita pergi ke yayasan untuk mengambil 24 jam di sini. Kita akan menunjukkan banyak hal yang menarik. Saya pikir Anda akan terkejut. Pertama, kita pergi memberi makan bebek kecil. Kita memberi mereka makanan hijau, dan campuran juga dengan air. Kita juga memberi makanan ayam. Membawa kambing ke padang rumput, sehingga makan rumput sepanjang sehari. Agar tidak kabur, kita ikat ke tiang. Dengan lap basah, bersihkan kambingnya. Kita memerah suku kambing ini. Dan kita telah perah susu satu panci penuh. Kita meletakkan sapu tangan di atas toples. Kita saring susu melalui alat ini. Kita punya 2 liter susu kambing alami. Saatnya untuk sarapan. Pertama, kita nyalakan kompor kuno ini. Letakkan ketel di atas api. Petik minuman langsung dari semak-semak. Masukkan ke dalam ketelnya. Tutup dengan penutup. Biarkan air mendidih. Potong beberapa potong roti. Lalu oleskan mentega buatan sendiri di atasnya. Ambil sesendok gula dan taburkan di atasnya. Anda mendapatkan sandwich manis seperti ini. Kita mengambil ketel dari kompor dan mengisi cangkir dengan teh min ini. Sarapan cepat dan bersiaplah untuk sepanjang hari. Semuanya tampak begitu sederhana. Roti, mentega, dan gula. Tapi betapa lezatnya jika semua produk dibuat dari rumah dengan kualitas terbaik. Tahukah Anda mengapa nenek kita sangat menghargai roti? Semua orang tahu pepatah bahwa roti adalah kepala dari segalanya. Sekarang saya akan menunjukkan upaya yang diperlukan untuk mendapatkannya. Setiap penduduk desa yang menghargai diri sendiri menanam gandum di kebunnya. Mereka menunggu sampai pertengahan musim panas, sampai kematang, dan gandumnya kering, kemudian semua orang mengambil air bersama dengan tetangga. Mereka mulai memotong ladang. Gandum dimasukkan ke dalam tumpukan. Pekerjaan ini sangat sulit, terutama ketika Anda bekerja di panas ini. Ada banyak biji-biji yang tersisa di atasnya. Kita mengambil tangkai dan memelintirnya menjadi semacam tali. Dan dengan itu kita mengikat sikat besar gandum. Barang ini disebut setandan. Sebarkan jenis terpal. Dan taruh setandan gandum di atasnya. Untuk mengirik biji-bijian, Anda memerlukan alat khusus yaitu kayu rantai. Kita tidak memilikinya, jadi kita akan meminta teman kita. Saya pikir Anda mengenalnya dan dia tahu apa yang dia kuasai. Halo semuanya, jadi untuk membuat kayu rantai, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan stik dengan baik dari kulitnya. Ini dia. Sekarang dengan bor tangan seperti ini, kita membuat lubang di ujung tongkat. Sekarang lepaskan seutas tali yang panjang. Sekarang, lepaskan seutas tali yang panjang. Kita lipatnya menjadi 2, dan menarik kembali lubang di tongkat pendek ini. Selipkan sisa tali ke dalam lingkarannya. Dan kencangkan simpulnya. Untuk keamanan, kita membungkusnya di sekitar kontak seperti ini. Kemudian masukkan tali melalui lubang di tongkat panjang. Ukur panjang tali, dan bungkus di sekitar tepi tongkat panjang. Untuk memperbaiki tali dengan aman, kita memasukkan pasak kayu ke dalam lubangnya. Potong kelebihannya, dan kayu rantai selesai.
By the way, ini teman kita, Andre. Kita akan sangat berterima kasih kepada dia. Kalau kalian ingin berterima kasih, tulis komentar. Terima kasih, Andre. Sekarang gunakan kayu rantai untuk mengaduk gandum. Untuk melakukan ini, kita pukul gandum dengan baik, sehingga biji-bijiannya terbang dari keluar darinya. Sekarang singkirkan semua jeram yang tidak perlu. Kita taruh ember, isi dengan biji-bijian kotor, dan mulai taruh di ketinggian. Biji-bijian berat dan jatuh lurus ke bawah. Angin terbang sekam yang kotor. Dengan cara ini, seember gandum diperoleh. Kita masukkan ke dalam tas. Lalu taruh ke dalam gerobak ini. Kita panjat. Dan kita pergi ke kincir angin. Di sini, kita pergi lebih jauh dengan berjalan kaki. Kita masuk ke dalam dan berhenti di dekat pintu masuk. Kita harus menuangkan gandum ke kompartemen terdekat. Kemudian di lantai 3 kita mencabut remnya agar kincir angin bekerja. Angin mulai mengendurkannya secara bertahap. Roda gigi raksasa menggerakkan rotasi ke dalam porosnya. Semua mekanisme kincir mulai bekerja. Di lantai dasar kita mengangkat penutupnya. Kita menutup semuanya sehingga biji-bijian tidak terbang. Gandum naik di jalur ini. Kita juga pergi ke lantai 2 ini. Di sini ia jatuh ke saringan khusus yang menahan semua puing-puingnya. Hanya biji-bijian bersih yang keluar. Buka tutupnya dan butiran yang daya dimasukkan ke dalam tas. Kita pergi lebih tinggi lagi. Kita kosongkan gandum ke kompartemen berikutnya. Di dalam benda ini ada batu gilingan, 2 batu pipi yang sangat besar, yang memutar dan menghancurkan gandum yang beratnya, mengubahnya menjadi tepung. Tampaknya pada titik ini tepung sudah siap, tapi tidak cukup. Itu dikirim keluar jalur auger, yang membawanya ke lantai dasar. Dan jalan itu juga diayak. Pada akhirnya, tepung paling murni ini langsung masuk ke kantong ini. Baiklah, kita akhirnya mendapatkan tepung. Mari kita membuat roti darinya. Ini adalah jenis ragi basah yang kita pecahkan ke dalam mangkuk dengan tangan kita. Tuang sedikit air hangat. Tambahkan beberapa sendok tepung. Lalu aduk. Tunggu hingga ragi masuk, lalu tambahkan tepungnya. 1 sendok mentega buatan sendiri. Garam untuk membuat roti kaya dan akan rasa. Aduk dengan sendok sampai kental, lalu dengan tangan. Taburi loyang dengan tepung. Bentuk adonan menjadi oval. Dan letakkan di atas loyang. Taruh sedikit tepung di atasnya. Dan potong memanjang. Ini dia, mari kita pergi ke kompornya. Ini sangat kuat, nenek buyut kita bisa memanggangnya. Lalu kita nyalakan. Kita tunggu menyala dan kompor menjadi nyaman dan hangat. Tarik arang terpisah. Dan kirim adonan untuk dipanggang. Tutup oven agar tidak ada panas yang keluar. Setelah setengah jam, keluarkan loyang dengan spatula. Lihat saja betapa indahnya roti ini. Saya pikir sekarang Anda mengerti mengapa roti dianggap sebagai produk paling berharga di atas meja ini. Setelah semua persiapan ini, kita mengotorkan baju dulu. Dulu, 2 gadget sangat dilakukan untuk membersihkan pakaian menjadi bersih. Mereka adalah setrika dan papan cuci. Kita menggosok baju dengan sabun cuci.
Kemudian gosokkan dengan balik ke papan. Dibilas. Putar. Dan gantung hingga kering. Letakkan setrika di atas kompor untuk pemanasan. Tunggu sampai memanas dan setrika baju. Ini adalah proses sangat panjang. Ingat susu kambing yang kita parah pagi ini? Krim sudah terkumpul di atas ini. Kita mengumpulkannya dengan sendok dan pindahkan ke toples. Jika Anda membiarkannya berdiri, ini akan menjadi lebih tebal. Sangat mudah untuk membuat mentega darinya. Untuk tujuan ini, kita menggunakan mengocok minyak seperti ini. Terdiri dari tong, tutup, dan tongkat mesin cuci seperti di ujungnya. Tuang setengah liter krim hangat buatan sendiri ke dalam tong. Kembalikan tongkatnya, tutup penutupnya, mulai mengaduk. Dalam setengah jam, mentega sudah siap. Kita perlu menuangkan air dingin. Kemudian akan mengampung. Bilas dengan satu tangan. Tutup mangkuk kecil dengan kain kasa ini. Masukkan mentega ke dalamnya. Lipat kain kasanya. Di masa lalu, produk semacam ini disimpan di ruang bawah tanah karena tidak ada kulkas saat itu. Mari kita membuat keju kambing. Tuang 2 liter susu ke dalam mangkuk. Ayam telah bertelur. Ambil dan pecahkan ke dalam mangkuk berisi 6 potong. Tuang setengah liter krim asam buatan sendiri di atasnya. Garam. Aduk. Tuang semua cairan ke dalam kendi ini. Saat susu mendidih, tuangkan aliran ke dalam tipis. Aduk terus. Terus aduk dan didihkan selama sekitar 10 menit. Masukkan saringan ke dalam mangkuk, letakkan kain kasa di atasnya. Tuang semua isi panci. Di kasa ini tiriskan air mendidih. Lalu tiriskan lagi. Lalu dibalikkan kejunya dan taruh ini untuk dipres. Kita mengambil keranjang dan berjalan melintasi desa ke hutan untuk mencari jamur. Baru-baru ini hujan, segera kita menemukan jamur buttercup. Kita potong. Tidak jauh dari situ kita menemukan satu lagi. Kita masukkan ke dalam keranjang. Beberapa kali kita menemukan masing-masing satu jamur. Kemudian kita menemukan seluruh tempat terbuka bersama mereka. Jadi dalam setengah jam kita mengumpulkan setengah keranjang maslik. Itu sudah cukup bagi kita. Kita memutuskan untuk memasukkan Yuska jamur. Letakkan koli dengan air di atas api. Bersihkan semua jamur. Potong mereka menjadi potong-potongan kecil. Buang mereka sampai mendidih. Pergi ke kebun sayur untuk sisa sayuran. Pertama, Anda harus mendapatkan kentang. Untuk menggalinya dengan cepat, gunakan tenaga kuda ini. Kita mengikat bajak dengan rantai. Satu orang pemimpin kuda dan yang lain memandu bajak. Sederet kentang digali dalam 15 detik. Kita kumpulkan dalam ember. Dan juga kita ambil bawang. Taruh di ember juga. Lalu gali wortelnya. Dan beberapa kepala bawang putih. Dan kita memutuskan untuk memetik beberapa dalil. Kita pergi ke sumur. Buang ember kosong ini. Dan ambil ember penuh air. Potong semua kelebihan sayuran dan kupas. Masukkan mereka ke dalam ember besar, isi dengan air. Berikan sayuran keserap yang baik. Bilas lagi, mereka bersih.
dan mereka semua sangat bersih. Pertama, kita ambil kentangnya, potong kecil-kecil, selanjutnya kita buang membutuhkan bawang, cincang halus, tuang ke dalam kuali, tetap potong wortelnya, lalu taruh ke sup, ada garam, lalu diaduk. Ini dia, ini sudah siap, biarkan dingin di atas kompor. Untuk makanan terakhir, potong daging babi terlebih dahulu menjadi irisan. Kemudian melintang. Lalu ambil 3 kentang. Potong menjadi bagian yang sama. Hancurkan siung bawang putih dengan pisau. Cincang dengan halus. Lalu garam semuanya. Merika. Aduk dengan tangan. Pindahkan pot ke tanah liat. Kita masukkan ke kompor juga. Hanya setengah jam dan daging babi dan kentang sudah siap. Lepaskan keju dari bawah pers. Hapus dari kain kasa. Iris menjadi irisan. Menteganya juga beku, membawanya kita keluar. Taruh sup di atas meja. Isi mangkuk yang dalam dengan ini. Kita akan minumnya dengan kolak ini. Tetap masukkan sesendok krim asam buatan sendiri ke dalam sup. Taburi dengan adasnya juga. Dan setelah kerja keras harian, akhirnya kita akan makan malam yang lezat. Semuanya buatan sendiri dan sangat lezat. Saya pikir mereka yang tinggal di rumah nenek, mereka masalah musim panas akan mengerti saya. Saat hari masih gelap, kita menggunakan sapu tangan untuk mengikat kaleng dan pergi, memetik buah beri di kebun. Pertama kita memiliki raspberry merah matang. Tuang setengah tabung ke dalam mangkuk kita. Lalu robek murbeinya ini. Nenek saya sangat punya yang sangat besar. Beri saya lelai kadar mulberry ini karena tangan saya akan berwarna ungu. Tuangkan mulberry ke dalam mangkuk lain. Tuang gula di atas buah beri. Taruh di atas kompor. Hancurkan buah beri dengan spatula. Rebus selai dengan api kecil, kukus secara bertahap. Jika sudah matang, angkat dari kompor. Tuang ke dalam mangkuk. Kita pikir itu tidak cukup. Kita pergi ke tetangga yang memiliki peternakan lebah sendiri. Dia menjual sebotol madu kepada kita. Kita tuangkan ke dalam toples. Kita taruh sendok kayu khusus. Tetap membuat pancake. Pecahkan 3 telur dalam mangkuk. Tambahkan gula, susu, mentega, aduk semuanya. Tambahkan tepung, dan aduk dengan garpu sampai semua gumpalan hilang. Anda harus juga mendapatkan adonan cair seperti ini. Panaskan penggorengan dengan baik, tuangkan setengah dari adonan ke atasnya dan ratakan. Setelah 1 menit, balik. Setelah 30 detik, pancake sudah siap. Kita membuat segunung pancake. Sudah waktunya untuk menyajikan semuanya ke meja. Kita isi gelas dengan susu. Dan makan. Sendok madu di atas sendok dan tuangkan ke dalam panekuk ini.
Kita lipat. Kita cicipi. 3 hal ini, pancake, madu, dan susu, membawaku kembali ke masa kecilku. Ini lebih baik daripada makanan restoran manapun. Kita menaruh selai raspberry di atas panekuk. Ini juga enak. Dan kemudian ada selai marbe. Rasanya sama enaknya dengan selai raspberry. Saya harap Anda belajar banyak hal menarik dari penonton video ini. Beri tahu saya komentar apakah Anda ingin saya melakukan part ketiga. Jika saya mendapatkan banyak like dan komentar, saya akan melihat bahwa Anda tertarik dan datang dengan episode lain dari 24 jam di desa ini. Pastikan untuk share video ini ke teman Anda. Setelah semuanya, banyak jerih payah yang terbayarkan. Subscribe channelnya. Selamat tinggal semuanya.